Maulana, seluruh mata tengah tertuju pada kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Tapi dari segi pariwisata atau perhotelan, Anda sendiri melihat seperti apa ini mempengaruhi okupansi hotel? Tentu kunjungan Paus ke Jakarta itu pasti akan berdampak ya terhadap okupansi yang seperti yang kita lihat saat ini. Itu umumnya wilayah-wilayah sekitar GBK tempat Paus nanti akan mengadakan misa akbar atau misa agung hari ini itu tingkat okupansinya meningkat bisa mungkin hampir mencapai 25% ya okupansinya. Namun peningkatan itu tentu tidak seluruh wilayah Jakarta, jadi wilayah-wilayah tertentu saja yang mendekati dari wilayah tersebut, dan umumnya peningkatan itu terjadi satu hari dan satu hari sebelum dan sesudah. Jadi ini dari kemarin ya sampai hari ini paling tidak, karena umumnya rata-rata masyarakat ya, kalau misalnya kita ada kegiatan apapun yang men-trigger untuk menjadi daya tarik daripada orang untuk datang, itu biasanya mereka juga alasan mereka menginap di hotel itu bukan hanya dari orang dari luar, tapi juga mungkin warga lokal Jakarta untuk menghindari traffic dan seterusnya. Demikian, Mbak. Baik, tapi kalau berdasarkan pantauan Anda, apakah memang okupansi ini bertambah karena kunjungan dari domestik saja atau dari internasional juga? Itu kalau kita bicara kunjungan paus ini kan tidak menjadi daya tarik masyarakat lokal ya. Juga tentu masyarakat dari negara tetangga yang ingin melihat beliau langsung, secara langsung ya. Atau juga mungkin mereka ingin menghadiri kegiatan misa akbar atau misa agung itu yang di GBK, Mbak. Jadi berpotensi untuk mendatangkan orang dari luar daripada maksudnya wisatawan mancanegara ya, dan khususnya negara tetangga yang mungkin yang dekat, yang yang berharap untuk melihat langsung atau menghadiri langsung kegiatan beliau nanti yang dilaksanakan hari ini, Mbak. Baik, kita akan beralih ke Pak Peri. Pak Peri, kita sudah mendengar yang tadi disampaikan Pak Maulana untuk kunjungan Paus ini meningkatkan okupansi bahkan hingga 25% begitu. Dan kita mengingat Bali ini juga dikenal dengan wisata religinya. Anda melihat seperti apa sih potensi wisata religi ke depannya di Indonesia? Ya, kalau kita lihat ini juga salah satu pangsa pasar yang perlu kita garap gitu ya Mbak ya. Karena apa? Pangsa pasar wisata religi ini juga sangat menarik gitu untuk wisatawan. Karena itu seperti yang disampaikan juga oleh Pak Maulana tadi, tidak hanya pangsa pasar domestik dengan kedatangan paus ini, juga akan menarik juga dari pangsa pasar negara-negara tetangga kita atau dari beberapa negara lain yang ingin mengikuti misa agung ini yang akan dilaksanakan oleh Paus. Untuk di Bali sendiri, selain wisata religi yang ada juga wisata-wisata religi lain yang secara berdekatan dengan apa yang menjadi budaya dari Bali, yaitu wisata dalam hal yang berkenaan dengan adat istiadat yang dekat dengan agama Hindu seperti itu. Dan ini juga sangat diminati juga oleh wisatawan karena mereka akan mencari hal-hal baru seperti itu. Baik, apakah saat ini menjadi strategi pemasaran hotel-hotel di Bali untuk bisa mengundang lebih banyak lagi wisatawan religi dari mancanegara? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini merupakan pangsa pasar baru yang harus kita mulai garap secara serius gitu. Karena kita melihat kalau ada hal-hal event seperti ini, pasti juga akan mendongkrak kunjungan wisatawan yang ada ke daerah-daerah tertentu, khususnya daerah-daerah wisata. Karena kita tahu wisatawan tidak hanya berwisata untuk melihat alam dan lain sebagainya, juga termasuk juga mereka akan juga berwisata religi seperti itu. Dan ini sebenarnya menarik untuk bisa digarap dengan serius seperti itu. Baik, kita beralih ke Pak Maulana. Pak Maulana, sudah disampaikan Pak Peri seberapa besar potensinya untuk wisata religi ini dikembangkan di Bali begitu. Tapi Anda lihat di daerah-daerah lain seperti apa? Apakah juga punya potensi yang sama untuk bisa mengembangkan wisata religi ini? Coba, salah satunya kalau kita perhatikan yang sekarang sedang dikembangkan itu kan di Borobudur.
Borobudur itu bagaimana bisa menjadikan Borobudur juga menjadi target wisata religi khususnya bagi umat Buddha ya. Itu yang sedang dikembangkan dan ini ada pengalaman menarik juga. Jadi saya waktu ketemu dengan uh, Tourism Authority of Thailand itu, mereka mengatakan bahwa itu sangat menarik. Jadi sekarang tinggal kita mengemasnya karena kan kita punya berbagai macam ragam agama ya yang ada di Indonesia dan karakternya macam-macam di dalam sini. Jadi ini yang potensi-potensi ini yang perlu kita garap sehingga men-trigger wisatawan mancanegara itu datang dengan berbagai tujuan. Ada yang mengatakan yang ingin melakukan leisure, mungkin ada yang ingin melakukan wisata religi, atau juga sebenarnya kita karena punya berbagai macam aircraft kita juga bisa menjadi wisata belanja dan khususnya yang paling nggak kalah lagi adalah yang namanya kuliner. Kita memiliki berbagai ragam dari budaya yang ada di Indonesia. Jadi daya tarik wisata itu terus berkembang di Indonesia dan potensi ini cukup besar, Mbak. Sehingga penyebaran daripada turis di Indonesia itu juga potensinya juga itu yang harus dikembangkan terus melalui infrastruktur, kemudahan transportasi dan seterusnya, Mbak.